Halo warga sekalian, kegiatan kita hari ini adalah ke Museum Orang Asli. Kita akan melihat bagaimana kehidupan mereka, bagaimana interaksi mereka dengan lingkungan, dan bagaimana interaksi mereka dengan semuanya. Semuanya. Ada masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, bukan karena tren, tapi karena warisan leluhur. Indigenous people atau masyarakat adat, mereka menjadi penjaga kearifan lokal. Mereka tidak hanya tinggal di dalam hutan, tapi mereka juga bagian dari alam. Di Malaysia, ada lebih dari 18 etnis orang asli. Salah satunya adalah suku Temiar, yang tinggal di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia, khususnya negara bagian Perak, Kelantan, dan Pahang. Bagi suku Temiar, alam bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga bagian dari diri mereka. Mereka punya satu kiasan tentang mereka dengan alam, yaitu ibarat kuku dengan daging, tak bisa terpisahkan. Bagi mereka, hutan adalah sebagai Tuhan atau Sang Pencipta. Setiap aktivitas yang melibatkan hutan memiliki ritual khusus yang dilakukan untuk meminta restu dari leluhur dan mendapatkan perlindungan dari roh jahat. Cara hidup masyarakat Temiar berpusat pada kalender komunitas mereka, ya layaknya kalender Jawa, yang didasarkan pada pengamatan panjang mereka tentang alam sekitar, bagaimana musim bercocok tanam, bagaimana musim tentang alam sekitar mereka, yang dengan hal tersebut menjadi penyeimbang antara mereka dengan lingkungan sekitarnya. Di dunia yang dikuasai oleh industri dan pembangunan yang tak terbatas, kita menyaksikan alam yang terus terkikis. Tapi bagaimana jika harapan itu justru muncul dari celah kehancuran? Anna Singh, seorang antropolog lingkungan, melihat dunia hari ini sebagai dunia yang penuh dengan precarity atau ketidakpastian, di mana tidak ada lagi jaminan akan kelestarian, keseimbangan, dan juga bahkan keberlanjutan hidup. Melalui bukunya The Mushroom at the End of the World, dia menjelaskan bagaimana kehidupan terus berlangsung meskipun dunia ini sudah begitu hancur oleh kapitalisme. Dalam bukunya ia menjelaskan kondisi seperti ini sebagai yang didefinisikan sebagai collaborative survival atau bertahan hidup secara kolektif, bukan hanya antar manusia tapi juga non manusia seperti alam sekitar. Suku Temiar adalah salah satu contoh dari konsep yang dibangun oleh Anna Singh ini. Mereka tidak menaklukkan alam, tapi mereka hidup bersama alam. Mereka bergantung dengan alam. Mereka menjaga hutan karena menurut mereka hutan juga menjaga mereka. Sebuah simbiosis yang saling menguntungkan, yang mengandung nilai koeksistensi ekologis, bukan dominasi ekonomi. Bagi seorang Anna Singh, hubungan ini penting karena masa depan umat manusia tidak lagi bisa dilihat lewat blueprint modernitas, tapi melalui hubungan-hubungan tak terduga, seperti hubungan manusia dengan alam, atau dalam buku The Mushroom itu dia menjelaskan hubungan manusia dengan jamur. Tradisi Temiar yang menghormati roh hutan atau melakukan ritual sebelum melakukan penebangan hutan, ataupun juga kalender tentang bagaimana mereka bisa mengambil satu hal dari hutan, adalah bentuk dari ekologi relasional, sebuah cara hidup yang memungkinkan beragam makhluk hidup berbagi ruang, waktu, dan ketahanan. Anna Singh berbicara tentang dunia dengan landscape of ruination atau lanskap kehancuran akibat logika kapitalisme. Namun, di sela-sela kehancuran itu muncullah patch of hope atau ruang kecil yang masih menyimpan kemungkinan bertahan hidup secara kolektif. Temiar adalah salah satu dari ruang ini. Melalui pemikiran seorang Anna Singh, kita belajar bahwa keberlanjutan tidak berarti atau tidak hanya berarti sebagai kontrol penuh. Kadang bertahan hidup justru muncul dari keterbukaan dan ketidakterdugaan, dan kerendahan hati untuk bisa hidup bersama dengan alam.